Nah orang-orang seperti itu ngasih duit, transfer duit, nggak mau dipublikasikan. Pernah gue bro, Ada. waktu COVID sering gue dapet kayak gitu, ditransfer duit. Gue bukan nih, ini belum ada di podcast lain. Cuma Nabra di Gares ya. Gue pernah bro ditransfer duit 50 juta bro. Demi Allah. Gue cerita di sini nih, saat COVID. Lu tanya nih saksinya, gue ditransfer 50 juta. Ditransfer 50 juta. 50 juta bro. Oke, kembali lagi bersama gue Panca Suca di Daily Life ID Podcast. Yeay. Oke teman-teman, di podcast Daily Life ID kali ini gue kedatangan bintang tamu luar biasa. Ada Aris Idol. Hey Aris, apa kabar? Aris Idol dari 2004 kita ketemu ya Aris ya. Sekarang udah karirnya udah luar biasa. Dia di dunia tarik suara. Kalau gua di dunia tarik urat. Enak Aris, kalau lu nyanyi orang pasti ikutin nyanyi lu, lagu lu nyanyi. Kalau gua lagi ngomong, kalau orang kagak ketawa itu gua kagak dibayar, Riz. Oh gitu? Lah iya, namanya stand up comedy harus menghibur. Kalau misalkan oke Panca dipanggil ya nanti dibayarnya setelah acara ya, setelah manggung ya. Begitu gua manggung. Gua pernah manggung, Riz. Gua pernah manggung tuh di heckling banyak banget. Yang bikin gua sampai takut nggak dibayar. Gua lagi manggung, ini IO-nya IO codot nih, ya kan? IO-nya IO codot, nggak ngerti apa rondon. Udah gua disuruh stand up siang-siang. Gua bilang, "Bu, masa saya di stand up panas-panas gini?" "Udah nggak apa-apa stand up aja." Ya gue namanya mau dibayar kan ya kan, nggak masalah gue stand up. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Panca Suca. Azan, Riz. Azan, udah gue bilangin kan, gue jadi ya kan. Akhirnya, "Bu kan azan Bu." "Ya udah ntar tunggu azan." Oke, gue tunggu azan kan. Begitu tunggu azan baru gue mau naik ke panggung, penontonnya bubar, Riz. Udahan pulang. Penontonnya pulang. Ini gue bilang, "Bu, ini IO-nya cakep banget Bu, nah IO codot," katanya. Oke, Aris Idol selamat datang. Sekarang sudah sukses dan sibuk dengan manggung-manggung di berbagai daerah. Bahkan udah manggung di luar negeri. Lu susi dari tadi ya. Biar bisa minum. Oh iya, gue bilang, "Bang, ada ini nggak rantai?" Di rantai dulu. Lagi syuting. Iya. Ini kan udah sukses nih manggung-manggung di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Bisa ceritain nggak, Riz, sambil makan, pengalaman pahit kehidupan lu? Pengalaman yang paling pahit di kehidupan lu? Entah sebelum Idol, entah sesudah Idol. Yang paling pahit banget. Nyelip tuh. Baru-baru ini kayak? Baru-baru ini terserah mau baru-baru ini mau sebelum Idol apa waktu kita ngamen dulu dikejar-kejar Kang Tip. Tersulit ya, bisa dibilang titik terendah lah ya. Tersulit Titik terendah, kayaknya pas COVID kemarin sih bro. Gua ngerasa dari semua perjalanan hidup gua, dari ngamen, ikut Idol sampai sekarang ini, kayaknya yang paling berat pada saat itu di saat COVID. COVID kenapa? Karena kenapa? Pada saat COVID itu gue baru pulang dari pesantren bro, ceritanya. Lu baru pulang dari pesantren? Itu langsung COVID bro. Lu baru pulang dari pesantren? Gue baru pulang dari pesantren langsung COVID. Jadi kan gue nggak bisa nyari uang. Sedangkan selama di pesantren kosong, nggak ada job. Udah habis-habisan lah, semua uang gue istilahnya udah banyak buat di dalam gitu kan. Akhirnya begitu gue keluar dari pesantren itu langsung COVID. Sama sekali lu mau kemana bingung? Sama sekali, gue nggak bisa bingung. Itu kan 2 tahun ya. 2 tahun lebih lah COVID itu. 2 tahun lama bro, lebih. lama bro. Gue sampai muter-muter otak supaya bisa bertahan hidup terus. Wah pokoknya ya itu salah satunya waktu gue ke Raffi Ahmad itu udah paling titik terendah lah itu. Udah nggak bisa, gue udah nggak tahu lagi lah mesti. Lu nggak tahu harus kemana, lu nggak tahu harus ngapain ya kan. Oke, itu udah paling pahit banget menurut lu. Terus siapa yang menyadarkan atau menemani lu ketika lu dalam keadaan di titik nol untuk menjalani kehidupan pahit lu pada saat itu? Istri gua sih. Istri lu? Istri gua, nggak ada lagi istri gua. Ya kenapa gua cuma bilang istri gua?
Ya memang dia satu-satunya bro. Maaf ya. Maaf nih, maaf banget. Gue bukannya apa ya? Gue bukannya ini sih enggak, maksudnya. Memang pada saat gue lagi terjatuh, pada saat gue lagi terpuruk, pada saat gue lagi susah, pokoknya semuanya ada. Cuman ada istri gue doang bro. Cuma ada istri lu yang nemenin lu. Cuma nemenin gue. Di saat Kata-kata apa atau gua perbuatan nggak- apa yang bikin lu kuat dari istri lu? gue pernah bro ngerokok ketengan bro, beli di warung. Pernah gue ngalamin bro. 2.000 gue beli. Padahal lu perokok berat lu, Riz. Gue tahu lu perokok Gue berat. cuman beli di warung 2 batang. Saking gue nggak pegang duit, itu hampir tiap hari gue beli 2 batang gue beli di warung. Gue pernah bro ngalamin itu. Ngutang saking nggak punya, pernah gue ngutang Indomie bro, pernah gue di warung. Untung orangnya tahu gue, nggak tahu dia siapa gue gitu. Jadi dia pikir gue warga biasa gitu kan. Pernah, tapi gue nggak perlu gue cerita lah. Ini kejadian ini pernah. Jadi punya warung itu nggak tahu siapa gue. Tapi Dan gua juga- sosok luar biasa itu ya. Tapi ibu-ibu warung itu ngasih gue ngutang gitu hampir tiap hari. Gue pernah ngalamin itu bro. Gue ngerokok katanya. Itu gue laluin semua ya kan. Nah di saat Covid juga sama. Itu titik terendah gue sih pada saat itu. Dan- Jadi istri lu yang bener-bener ada di samping lu, selalu memberikan kekuatan. Iya, istri gua dia. Pokoknya udah emang gak ada lagi lah. Kalau gue bilang yang lain-lain kayaknya nggak ada bro. Memang kagak ada. Di saat gua terpuruk, gua bisa seperti ini lagi nih. Yang lu lihat nih sekarang ini nih, bisa istilahnya yang lu lihat lah sekarang lah. Itu karena siapa? Bukan karena gua bro. Bukan karena gua. Gue nggak merasa diri gue hebat, tapi yang hebat itu adalah dia. Dan doa-doa teman-teman orang-orang yang tidak terlihat ya, gue nyebutnya. Kita kan nggak tahu, ya kan? Ada juga orang yang nggak suka sama kita, ada juga orang yang nggak suka sama kita. Tapi ada juga orang yang kita nggak tahu, dia mendoakan kita di rumah supaya Aris bisa bangkit, Aris bisa sehat. Kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Ya kan? Nah itu orang-orang seperti itu bro. Ya. Gue menyebutnya dia adalah hamba Allah. Nah orang-orang seperti itu ngasih duit, transfer duit, nggak mau dipublikasikan. Pernah gue bro, Ada. waktu Covid sering gue dapet kayak gitu, ditransfer duit. Gue bukan ya, ini belum ada di podcast lain. Cuma Nabra di Gares ya. Gue pernah bro ditransfer duit 50 juta bro. Demi Allah, gue cerita di sini nih saat Covid. Lu tanya nih saksinya, gue ditransfer 50 juta. Ditransfer 50 juta. 50 juta bro. Dia nggak pengen dipublikasikan. Yang penting saya bisa bantu Aris sama Fani. Iya. Gue pakai duit itu buat modal bro. Demi Allah bro. Gue kayak ya Allah. Terus ada lagi Mas Aris minta nomor di IG Mas Aris. Boleh gak saya bantu Mas Aris? Boleh dong nomor rekeningnya. Tiba-tiba di IG itu. Gue kirimin nomor rekening gue. Ditransfer 2 juta, 3 juta. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat siapapun lo. Serius bro. Siapapun Anda yang tidak pernah dipublikasikan dan telah membantu Aris mentransfer uang sebesar itu, Serius? IG saya Pancasuca. IG saya Pancasuca. Kali aja ada yang kayak begitu juga. Lah pengen lah. Bener bro, gue baru cerita di podcast. Gokil. Gue baru cerita nih, di ini doang. Dia kan gak mau disebutin, tapi gue mau nyebutin, gak apa-apa ya. Karena rasa terima kasih gue. Baru kali ini Aris Idol akan membuka siapakah sosok itu yang membantu lu, Riz, siapa Riz? Ya. Oh, iya. Gak usah, kalau gue ceritain panjang. Sedih lagi. Sedih lagi. Dia namanya, gue menyebutnya hamba Allah. Tapi mohon maaf ya kok ya, aku sebutin. Ini aku terima kasih banget buat Koh Tamrin. Thank you Ko Tamrin, sehat selalu, rezekinya melimpah, diangkat derajatnya, dimudahkan segala urusannya, didekatkan dengan orang Ko terbaik, Tamrin. kaya raya dan selalu bahagia. Udah dikirimin duit sama dia. Gue dikasih kerjaan juga bro, disuruh manggung ke kafenya dia, kafenya kayak gini. Yo ampun, Udah dijemput bro. dijemput Ko Tamrin, Pancasuca, nama IG saya juga Pancasuca ya. Jangan lupa Koh Tamrin, kalau Tamrin. ada butuh-butuh ini bisa di ke kafenya Koh Tamrin. Sedih banget. Ya, Koh Tamrin, makasih Koh Tamrin. Buat susu, Ko Tamrin. Dia kan air putih, sukanya saya susu mahalan dikit. Tapi ini orang ini Ko Tamrin luar biasa, Ko Tamrin the best. Thank you. Terus, Riz,
Hal manja apa sih nih? Kan lu dulu adalah seseorang yang menguatkan lu sampai lu sekarang bisa bangkit lagi. Selalu ada istri lu di samping lu. Hal manja apa yang dilakukan oleh seorang Aris Idol terhadap istri tercinta? Setiap hari nih, lu pasti ada romantisnya nih. Gua orangnya jujur ya bro. Apa dinyanyiin? Gua tuh orangnya sebenarnya, gua orangnya nggak pernah romantis sih bro. Kecuali, Serius? Ya. Gua orang nggak pernah romantis. Gua romantisnya tuh bro. Kalau lagi pengen, misalkan ada sesuatu yang pengen gue ini nih, gue kadang-kadang manjain dia. Tapi pada hasilnya sebenarnya gue orangnya nggak romantis. Lu nggak romantis? Gue nggak romantis. Nggak pernah diromantisin sama Aris? Iya. tapi gini bro, tapi perlakuan gue selama ini ke dia menyebutnya itu romantis. Tapi gue merasa diri gue nggak pernah romantis. Tapi perlakuan gue setiap hari sama dia bilang ini lebih dari romantis. Oh iya nih, buat yang ada di rumah, di depan kita, di studio ada juga kehadiran dari istrinya Aris Idol. Fani. Tepuk tangan dong buat Mbak Fani. Halo Mbak Fani, thank you udah support kemana-mana Lu tahu gak, bro? Aris. Dan hebatnya dia bro. Gua tadinya kan dia cuma istri gue bro ya. Tapi karena kinerjanya dia bagus ngurusin, Bener-bener ngomong lu lah. maksudnya ngurusin gue selama ini. Akhirnya gue angkat jadi manajer gue bro. Luar biasa guys. Lu angkat jadi Tadinya manajer lu. ada seseorang lah. Dia pengen gue angkat jadi manajer gue karena dia punya pengalaman hebat lah. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya lebih hebat dia bro. Kenapa nggak ada yang deket aja gitu kan? Yang Iya. selama ini momong lu ngerasa momong Aris nggak sih momong? Iya. Bayi besar ya. Gue juga ngerasa kayak gitu. Riz, gue punya istri. Ya. Gue punya istri tuh gue ngerasa dimomong. Iya, gitu jadi ya. selama Bener gue ya? dimomong itu, ya sama kayak lu modelnya deh. Iya sama mirip-mirip. Kita ada kesamaan ya bro ya. Samaan orang kita juga dulu dari kecil minumnya Panter juga. Panter ya? Satset kerjaan kita. Jadi gue bilang ya, mungkin ini banyak orang yang nggak tahu di luar sana tentang istri gue. Jadi istri gue kan nikahnya udah hampir 20 tahun lebih bro sama dia. Dari lu kita Iya, tahu. sampai sekarang itu kurang lebih 20 tahun lebih. Dan gue bilang dia adalah salah satu sosok istri yang memang kuat bro. Asli kuat banget bro. Dia bukan cuma seorang ibu rumah tangga yang memang ini, tapi dia juga manajer yang bisa ngebuat gue sampai detik ini bro. Gila gak lo? Sampai yang lu lihat sekarang ini dia. Lu kan gue tau karakter lu nih Riz ya. Cuma dia doang yang bisa ngerubah. Gue tahu karakter lu banget Lu tahu masalahnya. karakter gua. Gue tahu karakter lu banget dan begitu gue ketemu sekarang, lu sosok yang attitude-nya ada, ya kan? Ini bukan gue, karena dia juga. Karena dia juga. Tepuk tangan dong buat Fani. Terima kasih, istri yang luar biasa. Pernah nggak sih romantisan di saat? Tapi lu jangan GR. Kenapa? Kadang-kadang dia keras kepala juga. Iya, kadang-kadang dia keras kepala juga. Ayo inflame dong. Kasih makan Gue dong. cuma pengen dia jadi orang yang lebih padi. Apa tuh? Lebih padi aja. Oh, di saat dia tinggi, Tetap menunduk aja, tetap bro. menunduk. Oh, ibarat padi. Pernah Boleh dong aja, kasih bangku dong, bro. Kita tepuk tangan dong buat Fani dong.